Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu su'ba idza syi'ta sahla. Segenap puji bagi Allah, rahmat dan sejahtera. Marilah sama-sama kita doakan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'in dan para alim ulama. Pertama sekali yang kami muliakan kepada guru-guru kami yang telah berhadir, segenap kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, pada subuh yang berbahagia ini kita akan mengkaji dan membahas hadis Rasulullah berkenaan tentang kelebihan-kelebihan orang yang melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada segala dosa-dosa yang telah dia lakukan. Sebagaimana kita ketahui bahawa yang namanya insan, kecuali para nabi dan para rasul, juga para malaikat, itu tidak terlepas dari yang namanya kesalahan. Al-insanu khata'. Insan itu tidak terlepas daripada kesalahan. Baik kesalahan yang sifatnya batin, tersembunyi, hanadih, yakni dosa hati yang sering kita dengar di dalam syair-syair Islami, dosa hati yang tersembunyi, di mana dosa hati tersebut hanya Allah dan kita yang mengetahui apa yang telah dikerjakan oleh hati. Atau itu dosa zahir yang alaniyah, secara terang-terangan dilakukan oleh seorang hamba terhadap dirinya, terhadap Allah dan terhadap lingkungan di mana dia berada. Maka dosa adalah bahagian daripada kehidupan kita. Dosa adalah fitrah bagi kita. Melakukan dosa adalah hal yang wajar. Namun bertaubat daripada dosa itu adalah hal yang istimewa pada pandangan Allah bagi hamba-hambanya yang telah melakukan dosa. Taubat artinya hiyar ruju'u amma kana madhmuman fi syar'i ila huwa mahmudun fi syar'i. Taubat artinya kembali, rujuk, daripada sesuatu yang keji menurut agama, kembali kepada sesuatu yang terpuji menurut agama. Ada dua kata kunci. Pertama mazmumun, yang kedua mahmudun. Kembali daripada yang mazmun menurut syarak, kembali daripada yang tidak baik, dalam keadaan melakukan yang tidak baik menurut agama, menurut Allah,
menurut hadis, menurut ijma' ulama, kepada yang terpuji menurut agama. Meninggalkan salat itu mazmun. Meninggalkan berpuasa itu tidak baik, mazmun. Melakukan kejahatan, mazmun. Taksir di dalam menuntut ilmu, padahal untuk melakukan kewajiban tidak memenuhi syarat karena hana ilmu, mazmun. Kemana? Berangkat kepada mahmud yang terpuji. Dari tidak salat, berangkat kepada salat. Nah, sembahyang broken hana. Broken dalam bulan puasa, hana puasa. Sekarang berpuasa. Harta banyak, punya kemampuan, aman jalan, badan sehat, tidak mau melakukan haji, selalu menunda-nunda. Kemudian berencana melakukan haji, mendaftar. Berkon jib minuman keras, makan sabu-sabu, meninggalkan pergi kepada yang mahmud, itulah taubat. Rasanya hana gedanyo yang hana salah. Hana gedanyo yang hana berdosa. Mendumna dosa. Dosanya ubud atau raya. Dosanya kecil atau tidak kecil, tersembunyi atau zahir. Maka taubat di dalam beberapa ibadah yang ingin kita lakukan menjadi syarat taubat. Seorang wali ingin menikahkan anak perempuannya, tentu dia harus menjadi wali yang adil. Caranya bagaimana? Taubat. Broken hana atas semayang anak darah singoh kena menikah. Payah taubat ile. Pendapat yang kuat, taubat itu harus dilakukan sampai 1 tahun nilai. Ada pendapat yang boleh juga taubat hanya beberapa hari. Lihnyan baru je pernikahan ni. Pakai ilmu broken hana semayang. Pebut yang mazmun. Yang hanya pernikahan ni. Ansip syarat. Adil. Adil artinya di tengah-tengah. Adil artinya tidak melakukan dosa besar dan tidak berkekalan di atas dosa kecil. Adil itu ada 2. Ada adil riwayah, ada adil syahadi, ada. Saksinya berapa? 2 orang laki-laki. Laki-laki yang adil. Nah, adil merupakan hal yang sangat menentukan di dalam segala bidang-bidang yang menyangkut tentang akah, syahadah dan perkara-perkara pengakuan. Sebesar apapun dosa katanya, dosa kita sebesar gunung Uhud, bahkan ribuan gunung, dosa yang memenuhi langit dan bumi, apakah Allah akan mengampunnya? Allah sangat senang terhadap hambanya yang melakukan dosa dan kembali kepadanya bertaubat, kecuali Allah yang tidak mengampuninya adalah dosa syirik. Innallaha la yughfira ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang menyekutukannya, syirik di dalam beribadah, menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, hanya pampul ya Allah. Kerja kafirna padit-padit macam. Nafi kafir, ada kafir kitabi, ada kafir musyrikin. Apa itu kafir musyrikin? Dia percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, tetapi di dalam beribadah menyekutukan Allah. Percaya dan iman kepada Allah, tapi percaya di sampingnya kepada iblis,
Ada syirik yang sifatnya khafi, ada syirik yang sifatnya alaniyah. Allah hanya pengampun dosa orang yang menyekutukan dia. Dia ke kufur, dia ke kafir. Namun Allah mengampuni dosa-dosa selain demikian. Maka terjadilah perdebatan yang alot antara Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Malik, di mana Imam Malik mengatakan orang yang meninggalkan salat itu jadi kafir. Dan juga beberapa para sahabat Nabi. Namun Imam Asy-Syafi'i mengatakan meninggalkan salat tidak menjadi kafir. Apa alasannya Imam Malik dan beberapa ulama salaf berpendapat bahawa orang yang meninggalkan salat itu jadi kafir? Hadis Rasulullah. Al-farqu bainal rajuli wal kuffi fi tarqis salah. Perbedaan antara orang Islam dengan orang yang kafir pada meninggalkan salat. Tinggal sembahyang, meninggalkan salat menurut Imam Malik itu jadi kafir. Sabuh tinggal sembahyang, jadi kafir. Nah, kemudian Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya Imam Malik, wahai guruku Imam Malik, bagaimana cara melakukan taubat orang yang meninggalkan salat yang telah jadi kafir? Imam Malik menjawab, caranya adalah dengan melaksanakan salat kembali. Taubat, sembahyang balik. Apakah sah salatnya orang yang kafir? Imam Syafi'i kembali bertanya. Sira urang gurelun, wahai gurelun, kaji ke kafir. Sah semayang munyo kaji ke kafir. Karena menurut Imam Malik, baru Islam kembali dengan melaksanakan salat. Islam kembali. Apakah sah salat orang yang kafir? Pekan kafir karena ketinggalan semayang. Wadanya Imam Malik sesaat terdiam. Wahai gurelun Imam Malik, lun tuan berpendapat bahawa orang yang tinggal salat hanjut ke kafir. Tapi yang jid ke kafir orang yang mengingkari wajib salat. Tidak logika rasanya orang yang kafir wab tinggal semayang, Islam kembali dengan kesemayang. Bahkan karena hansip syarat semayang yang pertama Islam. Hansah semayang kafir. Walaupun kafir itu dituntut salat, tapi syarat syar'inya tidak ada, iaitu hanalom tamong Islam. Maka disitulah letak kecerdasan Imam Syafi'i dalam menyikapi satu persoalan. Meninggalkan salat itu memang berbahaya, di mana diperdebatkan oleh para ulama-ulama mazhab. Sebahagian yaitu para ulama mazhab yang salafi berpendapat bahawa tinggal semayang dia kafir menurut lahir hadis. Dan sebahagian para ulama mazhab termasuk Imam Syafi'i mengatakan bahawa tinggal semayang hanya kafir kecuali mengingkari kewajiban salat. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Maka berkaitan tentang fadilah taubat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu, wal mustaghfiru minadz-dzambi wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi'i bi rabbih." Orang yang taubat daripada dosa, dah pupuk dosa, dah taubat, sama lagi orang yang hana dosa baginya. Nah ini kazambi kamal la zambalahu, sama bandingannya orang yang tiada dosa baginya. Ini dalam menyamakan itu ada beberapa bentuk penyamaan. Ada tasbih, ada tamsil, ada tanzir.
Tasbih artinya menyerupakan, tapi tidak sama. Zaidul Kalbadri Sidid, Muhammad sama seperti bulan. Tasbih, penyerupaan. Maka antara yang diserupakan dengan antara seseorang yang serupa dengan yang diserupakan, ini beda. Muhammad lagi bulan bentuk dra, Muhammad bentuk dra, tapi ada sesuatu yang sama. Yang sama di situ di mana? Yaitu ketampanannya. Dari sama lagi bulan. Bulan kan manusia, Muhammad manusia. Itu kesamaan yang pertama. Yang kedua, tamsil, semisal. Misal ini artinya kualitasnya sama. Jika tajak Jumat, gedanya urang gasin hana iklau da'i waji, karena tidak punya kemampuan, tidak ada kekayaan. Maka Jumat adalah haji bagi orang yang miskin. Dengan tak sembahyang Jumat sama pahala dengan da'i waji tiga. Mislun, itu kualitas pahalanya. Kualitas pahala orang Muslim yang fakir, miskin, tidak mampu pergi ke tanah haram melaksanakan haji, itu cukup dengan Jumat. Cukup pahalanya. Tapi fadilahnya beda. Kualitas pahala haji kana, kualitas pahala umrah kana, tapi fadilahnya beda-beda dan kewajibannya walaupun sama tetap berbeda. Itu mislun. Tacua dagap. Kena istilah payah baya jinamnya misi. Itu misil apa? Umpama ibunya dulu, umpama kakaknya dulu. Ya, dia tak berkahwin dengan tirawurina, tacri segolom tas tubuhi. Payah baya wajib baya setengah jiname mihal misir. Ya, setengah jiname mihal misir artinya ibunya itu berapa miharnya? 20 mayam, 10 mayam. Misil ibunya. Kemudian yang ketiga, tanzir, perbandingan. Itu dibandingkan hukumnya. Maka orang yang melakukan dosa, dia bertobat, sama bandingannya seperti tidak melakukan dosa. Ada kesalahan, memohon ampun, itu sama dengan tidak pernah melakukan dosa. Dalam bahasa yang mudah tak cerna, kasama lagi kertas putih. Nah, taubat yang bagaimana? Taubat yang mencukupi syarat dan rukun. Gitanya muyotaja apa Allah geblung. Kalau kita pergi ke Allah, Allah itu akan datang kepada kita menurut cara tajak. Muyotaja tajam menuju kepada Allah, Allah juga lebih cepat datang kepada kita. Artinya jangan sedikit pun ada kekhawatiran. Wate dosa guna cukup jai pu gepampulnya Allah. Gepampul. Di narai dosa kita. Na 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Pengampunan Allah itu lebih besar dan lebih luas. Kemudian orang yang muqim alaihi di atas dosa kal mustahzi'i bi rabbih, sama seperti mengolok-olok Allah. Dosa tak taubat tapi kembali kepada dasar. Dosa bertaubat lagi, menetap dalam keadaan pertama. Dosa kita bersihkan diri tapi selalu masih
mengotorkan diri katanya. Nyan kal mustahzi'in bukan Rasulullah sama lagi urung ula-ula. Kima urung ula-ula? Artinya mempermainkan Allah. Jangankan Allah yang maha besar, Al-Qahar, maha perkasa, manusia pun kalau diolok-olok itu akan mendatangkan rasa marah. Menansin Allah. Munyo gudanya tak pulo Allah, Allah han reza terhadap gudanya. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in ahabbu ila Allah taala min syabin taibin wa ma min syai'in abghadu ila Allah taala min syaikhin muqimin ala ma'asihi." Allah sangat cinta kepada seorang pemuda yang bertaubat kepada Allah. Dan Allah sangat marah, artinya tidak rela terhadap orang yang tua, usianya yang selalu bergelut dan berlumur dengan dosa. Siro pemuda madang usia yang masih sangat muda bertaubat, Allah sangat senang. Dengan jiwa yang hana stabil, masih banyak maunya, le pekerjaan-pekerjaan dunia yang golong iteme, butuh waktu untuk mengejarnya. Tapi taubat, Allah sangat cinta. Dibanding dengan kita yang tua, yang berkekalan di dalam dosa. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan likulli syai'in dawa wa dawa'udz dzunub at-taubah. Setiap sesuatu itu ada obatnya. Mendung penyakit na ubat. Hana yang hana ubat kecuali penyakit mati. Hana ubat. Nah, apa obat dosa? Obat daripada dosa adalah bertaubat. Hadirin, hadirah sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Perlu kita ingat bahawa adat, kebiasaannya, Allah menjemput kita di dalam kebiasaan kita. Mati kitanya di dalam kebiasaan kitanya. Kalau kebiasaan kita beribadah, insya-Allah kita akan mati di dalam keadaan beribadah. Sering tadu ada tika musalla, berzikir, berdoa, membaca Quran, memohon ampun kepada Allah. Kita juga akan mati dalam keadaan itu. Tapi kalau kebiasaan kita dalam dosa, pun demikian kita akan mati dalam keadaan dosa. Maka kebiasaan itu menunjukkan kepada akhir hayat seseorang. Di sinan ke timuh kekhawatiran. Disitulah timbul prasangka yang tidak baik manusia terhadap manusia yang lain. Gaduh kat pupuk dosa bahasa katanya. Mati hang kata miat taubat. Kenapa? Karena dia beradat dalam dosa. Yang namanya ketentuan Allah, memang Allah telah menentukannya. Yang tanggap katanya urang yang sip jahat, maksiat, asho neraka anggapan katanya, tapi akhir hayatnya sangat manis. Dia bertobat kepada Allah dan bahagian daripada orang-orang yang soleh. Sebahagian urang tanggapnya ahli ibadah, insya-Allah pasti di akhir hayatnya akan husnul khatimah, tapi kadang-kadang Allah nubalik. Namun kita juga berpegang kepada adat, karena adat itu bahagian daripada beberapa hukum. Adat itu hukum juga, hakimnya adalah adat. Akal itu hukum juga, hakimnya adalah akal. Syarat sudah pasti adalah hukum, yang menjadi hakimnya adalah Allah. Akal
hukum, maka akal boleh menjadi hakim. Sa tambah sa dua so hakim akal. Dua tambah dua pet so hakim di so akal. 6 tambah 6 12 hakim di so akal. Pajuh putro. Siapa hakimnya? Adat. Hanada pajuh bu hanadro so hakim di adat. Selalu bergelimangan dengan dosa, maka juga adat menjadi hakim yang mengatakan bahawa mati seseorang juga dalam keadaan dosa. Oleh sebab demikian, mari kita waspada, mari kita berhati-hati, di mana kematian dalam keadaan husnul khatimah itu adalah harapan setiap kita mukmin. Dengan sebab demikian, husnul khatimah itu hendaknya diawali dengan taubat, kembali daripada melakukan dosa-dosa yang besar dan melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, demikian kiranya yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Oleh Allah memberikan kekuatan, kesempatan untuk kita melakukan ibadah kepada Allah. Kemudian sedikit harapan dari kamu, dari ulun tuan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Faidin, di mana kamu na mublo jalan dayah becut. Jadi na tam laki-laki bantu bak saudara yang muslimin, bak kaum lah dalam bahasa Aceh, untuk mewakafkan, mensedekahkan sekadar kemampuan. Ubi mampu, mesena mampu 1 juta, najuk 1 juta biji cit, hana mampu simete, karena simete harga tanah ji tertuh ribe. Hana mampu simete karena tengah dalam keadaan apeng, setengah mete biji cit, karenanya bentuk investasi uro akhirat. Dan kali sit ne bantu-bantu le saudara-saudara katanya urusi katanya ba awal pembelian tanah tapi nak tertunggak becut yang hana selesai, maka ulun tuan nyopihkan urang yang mampu untuk melunasi secara cepat pembelian tanah. Maka ulun tuan mohon bantuan kepada para jamaah, hendaknya utang tanah jalannya cepat selesai dan jid tak gunakan dalam waktu dekat. Alhamdulillah ada bantuan yang akan selagi ini bantu oleh ulun tuan. Andai kata golongna kemudahan, maka kamu menunggu untuk disampaikan bantuan kepada tempat dayah kita yang bersama. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.